Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di akhir video yang pertama. Jadi untuk yang unicast, multicast, broadcast nanti bisa Anda pelajari lebih lanjut di slide. Saya lanjutkan untuk materi yang khususnya pertemuan 6 itu adalah routing. Nah, routing ini nanti akan berkaitan dengan layer 3 di OSI layer, yaitu network layer. Berkaitan dengan IP addressing ya. Nah, khususnya routing ini. Perangkatnya yang berkaitan nanti adalah router. Nah, routing dibagi menjadi static routing sama dynamic routing ya. Untuk hari ini nanti Anda pelajari dulu tentang static routing. Apa itu routing? Tadi sempat saya singgung di video sebelumnya bahwa routing itu adalah kondisi saat kita menghubungkan dua jaringan yang berbeda atau lebih. Ya. Pada prinsipnya di jaringan itu kalau dia berbeda subnet, nah berkaitan dengan materi sebelumnya tadi ya. Jadi kalau /24 tadi itu satu jaringan, itu semua bisa terhubung. Tapi kalau jadi /26 tadi di contoh ya itu kan jadi 4 subnet ya. Artinya ada 4 jaringan yang berbeda. Nah, maka tadi 0 sampai 63 jaringan yang pertama, terus 64 sampai 127 dan seterusnya ya. Artinya jaringan yang pertama itu hostnya ya, yang valid tadi 1 sampai 62 itu tidak bisa terhubung di jaringan yang kedua yang ada di range di 64 sampai 127. Caranya bagaimana untuk menghubungkan? Itu menggunakan teknik routing ini. Nanti kita melakukan kita menambahkan routing ya, routing statik ya untuk contoh nanti ya. Jadi menghubungkan dua jaringan yang berbeda intinya di situ. Kemudian di dalam routing itu juga biasanya memilihkan jalur terbaik yang akan ditempuh pakai data menuju komputer tujuan. Secara umum tadi dibagi menjadi statik dan dinamik. Perangkatnya kita membutuhkan router ya. Jadi kalau kita mau melakukan routing, menghubungkan dua jaringan atau lebih, kita perlu router. Nah, router itu yang seperti apa? Kita di lab punya router mikrotik, ya. Atau mungkin juga punya Cisco, ya. Banyak vendor yang lain ya. Nah, dia nanti adalah tugasnya itu memforward data menggunakan routing protokol. Nah, yang kita lakukan nanti kita mengenalkan jaringan yang lain, kemudian biasanya gateway-nya, tambahnya gateway-nya. Jadi destination address-nya mana, terus gateway-nya apa. Misalkan ada dua jaringan ya, 192, 168, 10.0 sama 192, 168, 11.0 itu dua jaringan yang berbeda, itu harus dihubungkan dengan router agar bisa terhubung. Nah, di routing itu ada tabel routing, ada namanya tabel routing. Itu seperti apa? Nah, tabel routing itu nanti ini seperti map ya, seperti map itu kasarannya. Itu nanti menyangkut destination, network mask, next hop, interface, metric, dan seterusnya. Ya. Nah, metriknya itu apa? Ada network delay, bandwidth, reliability, load, dan seterusnya. Tadi dikatakan salah satu tujuannya adalah memilihkan jalur terbaik, ya, jalur terbaik ke tujuan. Nah, dia menghitung ini, metrik ini. Ada juga yang namanya default gateway. Default gateway bagaimana? Komputer pada jaringan menugaskan router untuk meneruskan data. Penugasannya dengan cara setting gateway-nya. Default gateway-nya. Misalkan IPPC ya, 192.168.1.5, misalkan 124 gitu ya. Maka gateway-nya adalah net address-nya, yaitu 0. Ya. Nah, tadi ada dua hal ya, static routing yang akan kita pelajari hari ini ya. Static routing itu bedanya bagaimana sih dengan dynamic routing-nya? Kalau static routing itu adalah didefinisikan secara manual.
Jadi mungkin kalau Anda pertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, kalau dinamis itu ya secara dinamik yang menghitung routernya. Maka kalau static routing karena dibangun dengan manual, maka tidak cocok diimplementasikan di jaringan yang skalanya besar. Tapi kalau jaringan yang skalanya kecil, itu masih cocok. Karena kenapa? Kalau ada satu perubahan, ya, kalau statik ini ya, kalau ada satu perubahan, itu tentunya administrator itu juga harus memperhatikan yang lain. Perubahan yang lain itu harus dikonfigurasi ulang. Tapi kalau dinamis, kita cukup mengenangkan satu kali ya, kemudian nanti routernya yang berpikir, yang bekerja, menentukan jalurnya kemana. Ya. Misalkan dari titik A ke B, itu nanti yang bekerja routernya. Itu kalau dinamis. Ya tadi ya keuntungannya ya kalau manual meringankan kinerja prosesor ya karena prosesor routing dalam hal ini ya, prosesor router maksud saya. Kemudian tingkat keamanan lebih tinggi karena apa didefinisikan secara manual ya. Jadi tahu betul network administratornya terhadap konfigurasinya. Tapi kalau ada perubahan maka ya dia harus nyeting lagi semua routernya seperti itu. Nah ini tidak cocok untuk jaringan yang besar. Admin harus tahu semua informasi pada tiap router. Jadi misalkan katakan ada 3 router gitu ya, dia harus tahu semua konfigurasi routingnya di tiap-tiap router tersebut. Kalau ada satu aja router yang berubah, maka tiga-tiganya harus dikonfigurasi ulang lagi atau dilihat ya. Semua perlu dikonfigurasi ulang lagi. Tapi kalau dinamis ya, nanti routernya yang bekerja. Sebagai contoh seperti ini ya, ada ilustrasi, ada 2 buah router, ada 2 buah PC ya, ada 3 jaringan yang berbeda ya. Saya tandai di sini ya, yaitu jaringan yang pertama adalah yang di kiri, 192.168.10/24 antara PC ke Ether 2 MikroTik 1. Kemudian jaringan yang kedua ya, ini ya, 10.10.10.0/24 antar MikroTik ini ya, antara Ethernet 1 MikroTik 1 dengan Ethernet 2 MikroTik 2. Jaringan yang ketiga adalah 192.168.20 antara MikroTik 2, Ether 2 MikroTik 2 dengan PC 2. Nah, jaringan ini ya, kalau di sini dan di sini itu terhubung. Ya. PC 1 ya. Tapi kalau PC 1 ke sini itu tidak. Ya, tidak terhubung. Kalau sebaliknya, ya, kalau kita lihat dari PC 2 ya, ke MikroTik 2 di sini terhubung. Ini di sini juga terhubung ya. Karena ini satu network yang sama, masih terhubung dengan interface MikroTik-nya. Nah, tapi kalau PC 2 ke PC 1 ini tidak terhubung. Makanya kalau mau MikroTik 1 itu bisa terhubung dengan PC 1 terhubung dengan PC 2 ya. PC 2 ya. Atau sebaliknya ya. Maka harus dilakukan routing ya. Maka harus dilakukan routing. Nah, caranya routing itu seperti apa? Ya. Mungkin kembali dulu ke sini ya. Ilustrasi routing itu biasanya saya kasih contoh itu kayak kita mau ke kota ya. Mau ke kota. Misalnya kita dari Kediri mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya. Nah, routing itu dilakukan itu ya dari mana, lewat mana. Saya biasanya kasih ilustrasi seperti itu. Ya. Mau kemana, ya, lewat mana. Ya. Nah ini, mau kemana, lewat mana. Misalkan dari kota tadi ya, dari Kediri mau ke Surabaya. Jadi tujuannya kemana, mau kemana itu adalah destinasinya. Jadi destinasinya adalah Surabaya, lewatnya mana? Misalkan kita punya jalur lewat Kertosono,
yang ke utara atau lewat Blitar, Malang, Pandaan gitu ya, Sidoarjo, Surabaya, yaitu yang jalur kedua. Nah, kita bisa memilih ya, mau kemana ke Surabaya, berarti destinasinya itu adalah Surabaya ya, lewatnya adalah Kertosono. Destinasi ini gateway-nya, seperti itu ya. Nah, maka misalkan dari sini tadi ya, kalau kasus tadi ya, misalkan yang pertama adalah PC1 ya, sekarang PC1. Tuliskan PC1. Destinasinya berapa? Gimana, maka destinasinya adalah PC2. Berapa alamatnya ya? Jadi yang ini ya. Networknya yang ini ya, networknya ini. Berarti destinasinya DST-nya 192 168 20. Gateway-nya berapa? Nah, lewat mau kemana ini destinasinya, gateway, lewat mana itu gateway-nya. Gateway-nya adalah, gateway itu adalah IP yang paling ujung ya, jaringan yang dikenali ya. Berarti artinya di sini, kalau dari PC1 ke PC2 itu gateway-nya adalah di sini. Ya. Di sini. Ether 1 mikrotik 2. Maka gateway-nya adalah 10, 10, 10. Nah, ini titik 2 ya, ini titik 2, itu titik 2. Nah, sebaliknya, kalau dari PC2 ke PC1, ya itu berarti nanti sebaliknya, berarti asalnya dari 192.168.20, destinasinya berarti 10 ya, 10. Gateway-nya yang di sini, yang di sini gateway-nya. Di 10.1. Gitu. Nah, nanti untuk di praktikum ya, pertama Anda set dulu ya, Anda belajar pakai GNS3 ya, software-nya. Nanti saya share di Classroom ya, misalnya Classroom, kemudian Anda praktekkan dulu yang sederhana, yang nggak pakai router ya. Itu Anda set, kalau sudah nanti Anda praktekkan yang bagian routing ini, routing statis ini. Jadi di sini ya ini ada praktekan ini ya, Anda buat skenario seperti ini ya. Ada PC, ada mikrotik, ada PC ya. Kemudian nanti Anda tambahkan ya IP root dan seterusnya ini. Nanti tujuan akhirnya adalah PC1 bisa ping ke PC2, PC2 bisa ping ke PC1. Ya. Nanti informasinya Anda bisa lihat di Classroom ya untuk step-stepnya praktikum. Jika ada pertanyaan nanti Anda bisa tanyakan di WA ya, biar bisa fast respon. Demikian untuk materi hari ini ya tentang routing ya. Jadi prinsip yang harus Anda ingat di routing adalah seperti tadi, mau kemana lewat mana. Mau kemana itu artinya destinasi address-nya, lewat mana itu gateway-nya. Ya. Demikian saya akhiri video yang kedua ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.